Di sini bahan yang kita perlukan, di sini saya memakai kain batik, kain gendong, lalu puring, karet elastis yang lebarnya sekitar 1 cm, dan kancing cetet atau kancing jepret. Ini yang ukurannya 7 mili. Oke, sekarang kita akan masuk dalam tahap letakan pola ke kain. Ini kita letakkan pola A pada 2 lembar pola kain batik dan 2 lembar kain puring. Ini pola A, dan jangan lupa ini kita beri tanda. Ini akan memudahkan kita untuk mempertemukan dengan kain B. Ini kita beri kampu keliling sekitar 1 cm. Selanjutnya untuk pola B, ini kita letakkan juga di 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Ini perhatikan tandanya, ini kita beri tanda pada kain. Untuk kampuhnya ini kita beri sekitar 1 cm. Selanjutnya kita ambil pola C, kita letakkan di 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Perhatikan tanda ini. Ini kita buat tandanya di kain supaya nanti memudahkan kita menyatukan kain A, B, dan C. Ini kita beri kampu sekitar 1,5 cm. Selanjutnya untuk pola D, ini kita letakkan di 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Dan untuk yang bagian kain kancing ini kita lebihkan sekitar 4 cm. Kampu bawah ini sekitar 1 cm, untuk kampu samping ini sekitar 1,5 cm, kemudian ini bagian atas 1,5 cm, bagian lengkungan ini kampuhnya 1 cm, dan bagian atas ini kampuhnya sekitar 1,5 cm. Untuk pola ini 1 lembar kain batik ini kita lipat, ini lipatannya, dan 1 lembar kain puring ini juga dilipatan. Ini kita beri kampu, bawahnya sekitar 1 cm, atasnya 1 cm, dan ini 1 cm. Untuk pola F, ini kita letakkan di 2 lembar kain batik dan 2 lembar kain puring. Jadi ini 2 lembar kain yang kita lipat memanjang, kemudian pola tali ini kita letakkan di lipatan kain. Untuk kampu yang ujung ini 2 cm. Untuk kampu yang pinggir ini 1 cm. Pertama kita ambil kain A dan kain B. Ini lihat bagian tandanya, ini kita satukan, ini kita jahit. Ini kita jahit. Ini setelah kita jahit kain A dan kain B, selanjutnya kita ambil kain C. Perhatikan ini tanda panah yang kita coret, kita beri tanda. Ini kita pertemukan dengan garis tengah kain C. Ini garis tengahnya. Ini kampunya kita buka seperti ini. Jadi kita pentul terlebih dahulu yang bagian tengahnya ini. Selanjutnya bagian ujung ini kita pentul.
Ini kita jahit. Caranya juga sama, ini kita perhatikan yang garis yang kita beri tanda. Ini kita buka kampuhnya. Kemudian ini kita pertemukan di garis pertengahan kain C. Ini sudah saya beri tanda. Kemudian ini kita pertemukan garis tengahnya. Kemudian bagian ujungnya kita pentul. Selanjutnya ini kita jahit. Ini jadi dia berbentuk cup. Selanjutnya kain cup ini kita jahit ke kain C. Untuk kampuhnya ini kita buka. Kemudian kampuh bagian ujung ini kita pentul. Lalu kampuh bagian ujungnya lagi. Selanjutnya ini sisanya ini kita pentul. Selanjutnya ini kita jahit. Selanjutnya kita ambil kain puring. Ini kita jahit satu dengan kain batik. Kita pertemukan kain yang bagus dengan kain yang bagus. Ini setelah kita pentul, jadi kita jahit mulai dari sini sampai ke ujung yang bagian lubang tali. Untuk lubang tali ini tidak kita jahit. Lalu dari sini ke ujung sisi. Ini setelah kita jahit, ini kita gunting cekris untuk kampuhnya supaya mudah pada saat kita membalikkan kain puringnya. Ini kita balik. Ini yang bagian atas yang kita tidak jahit, ini yang nantinya kita masukkan tali. Kemudian puringnya ini kita balik. Ini yang bagian atas. Ini kampuhnya saya masukkan ke dalam. Jadi ini nanti kita masukkan tali. Dan ini bisa kita setrika supaya lebih rapi. Untuk bagian kain kancing ini bisa kita lipat. Kampuhnya yang bagian ujung ini, kemudian kita lipat sesuai garis radar. Ini setelah kita jahit kain kancingnya, selanjutnya ini bisa kita jahit tindas. Selanjutnya ini bisa kita jahit, dan kita perhatikan untuk garis tengah ini. Ini kita pentul di atas jahitannya. Selanjutnya ini kita jahit. Kita ambil kain tali, ini kampuh kiri kanan, ini kita setrika. Setelah kita setrika, kemudian ini kita lipat. Selanjutnya ini bisa kita jahit. Ini setelah kita jahit satu, kemudian yang bagian posisi lipatan ini kita jahit tindas. Ini kita jahit tindas. Selanjutnya kita ambil kain F. Ini kain batik dan ini kain puringnya. Dan kita ambil kain tali. Ini kita posisikan di sini. Bagian radar atas. Ini radar bawah yang nantinya lipatan. Kemudian kita tutup dengan kain puring. Untuk talinya ini bisa kita masukkan sekitar 1,5 atau 2 cm.
Jadi kita posisikan kain tali ini antara kain batik dan kain puring. Ini setelah kita jahit kain tali ke kain F. Selanjutnya ini kita lipat seperti ini. Kita ambil kain depan. Untuk bagian sisinya ini kita jahit satu. Ini bisa kita jahit. Ini setelah kita jahit kain tali ke kain belakang atau kain F, ini perhatikan ujungnya. Ini kita masukkan ke kain depan. Ini kita masukkan sekitar 1,5 sampai 2 cm. Jadi ini nanti disesuaikan panjangnya. Bila terlalu pendek nanti bisa dikurangkan yang masuk ke dalam lubang kain ini. Selanjutnya ini kita jahit. Perhatikan untuk tali jangan sampai salah. Jadi posisinya harus seperti ini. Selanjutnya ini kita jahit. Untuk bagian kampu sisi ini kita lipat sesuai dengan garis radar. Untuk kampuh yang bagian bawah ini kita lipat yang sisa kampuh yang di luar radar, ini kita lipat sedikit sesuai dengan garis radarnya. Kemudian ini kita lipat ke arah garis radar. Selanjutnya kita ambil kain H. Ini kain batiknya dan ini kain puring, kita satukan. Kita jahit bagian atasnya. Ini kita jahit. Ini setelah kita jahit, kemudian ini kita balik seperti ini. Kemudian kita siapkan karet elastis sebanyak 2 potong. Ini saya memakai yang ukuran sekitar 1 cm dan untuk panjangnya di sini saya buat sekitar 15. Jadi disesuaikan dengan elastisitas karetnya saja. Selanjutnya ini kita jahit. Sedangkan untuk bagian bawahnya ini kita lipat kampuhnya. Kita lipat sesuai dengan garis radar. Selanjutnya ini kita jahit. Selanjutnya kita beri pentul bagian ujung karet. Di sini saya menggunakan peniti untuk memasukkan karetnya. Kemudian karetnya kita masukkan ke dalam kain. Kemudian untuk ujung ini kita lepas. Untuk bagian bawah juga caranya sama. Selanjutnya ini kita jahit dan ini kita jahit juga. Jadi kain karet ini dijepit ke kain belakang. Ini kita masukkan seperti ini sesuai dengan garis jahitan.
Selanjutnya ini kita jahit. Ini setelah kita jahit satu, kemudian untuk kampuhnya ini kita lipat. Yang bagian satunya lagi juga sama. Kampuhnya ini kita lipat. Dan kampuh bagian ini juga kita jahit. Setelah kita jahit kampuh bagian bawah, selanjutnya kita jahit kancing jepretnya atau kancing cetetnya. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah kita jahit. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam belajar menjahit di rumah sendiri. Selamat mencoba, dan video berikutnya kita akan mencoba model lainnya.